Oh, Semoga sehat di Pak Alam di Bandung atau sudah di Lampung? sudah di Lampung. Sudah di Lampung ya, Iya, setahun yang lalu lah, hampir setahun setahun. yang lalu. Alhamdulillah. Saya di ITERA itu memberi keynote waktu ulang tahun ITERA yang keberapa itu ya? Atau yang pertama kali ya? Masya Tahun Allah. 2014. ITERA berdiri tahun berapa ya? Kalau angkatan pertama di ITB 2012 ya? 2013 ya Pak. Oh iya ya, ya, maaf. Berarti kayaknya Di ITB. 2014 saya. 2014, terus kemudian memberi lagi 2016. Oh ya, semoga bisa kayak 2008, Lampung iya Ustaz ya. 2016, terus kemudian 2019, Oh iya, 2019 atau 2018 ya. Lagi terus sekarang berarti ya. Jadi, Masya jadi Allah ya. ya apa? Ya alhamdulillah ya. Terima kasih banyak atas undangannya. Jadi bisa bermain di sana. Ya. Waktu Tapi itu sudah, masih panas, oh kampusnya masih panas di gerbangnya. Sekarang sudah mulai asri mungkin ya. ya Alhamdulillah sudah lebih Alhamdulillah. banyak yang tumbuh. Alhamdulillah. Ya, Ustaz. Iya. Mau kita mulai Ustaz? Dimulai saja. Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, na'maduhu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syaruri anfusina wa min sayyi'ina amalina may yahdihillahu fala mudhillalahu may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illa anta wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ya, alhamdulillah amin. Pujian syukur marilah kita panjatkan hadiran ilahi Rabbi atas karunia-Nya kita bisa sama-sama berkumpul dalam rangka tahabbu ilmi atau mencari ilmu. Serta kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka di majelis ini walaupun melalui aplikasi Zoom ya. Sayangkan dengan kondisi pandemi kita bisa bertemu dengan langsung. Insya Allah sama-sama dimuliakan dalam keadaan aman fi amanillah atau syarul afiat dan sama-sama dalam majelis yang dinaungi oleh sayap-sayap malaikat insya Allah. Mudah-mudahan setiap derap langkah bisa membuahkan pahala ya bagi kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan mengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salam salam curah pada junjungan kita, teladan kita, utusan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'un, tabi'at, kepada kita semua serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman yang menjadikan sebagai uswatun hasanah atau suri teladan yang baik ya kita. Di sore hari ini jazakallahu khair kepada Ustadz Khairul Anwar sudah bisa hadir menyempatkan waktunya untuk memberikan kita ilmu, pengalaman, nasihat dan teladanan pada kita. Dan di bahasan yang menarik juga pada hari ini, insya Allah kita akan bahas tentang keutamaan Islam ya, dan ilmu pengetahuan seperti itu. Jadi nanti kita akan bahas tentang keutamaan dalam menuntut ilmu dan keterkaitan Islam dan pengembangan pengetahuan. Lalu terima kasih kepada para Bapak Ibu dan mungkin ada beberapa mahasiswa yang hadir pada sore hari ini. Semoga menjadikan kita sebuah pembelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya dan kita kerjakan ya, menjadi amal jariah bagi kita semua. Nah, insya Allah sudah bergabung bersama kita Bapak Ustadz ya, Khairul Anwar, jauh dari Bandung nih, Masya Allah ya, ke Lampung. Beliau juga sosok yang luar biasa dan bisa menjadi teladan bagi kita para dosen di ITERA. Beliau kalau saya boleh berbagi kepada semuanya di sini sangat luar biasa. Beliau kelahiran Kediri, lalu lulus di ITB ya Ustaz ya. ITB tahun 2000 di teknik elektro dan Masya Allah ya dengan cum laude, lalu melanjutkan pendidikan magister dan doktor di Graduate School of Information Science, Nara Institute of Science Technology di Nara, Jepang.
sampai tahun 2008 dan melanjutkan beberapa visiting professor di beberapa universitas di luar negeri. Lalu sejak tahun 2016 beliau menjadi dosen di Telkom University School of Electrical Engineering, seperti itu. Dan beliau juga merupakan banyak ya yang bisa didapatkan dari mulai prestasinya, dan beliau sekarang sampai saat ini memiliki 8 paten ya, luar biasa, yang insya Allah bermanfaat bagi negara ya, nusa dan bangsa kita. Lalu juga banyak sekali hibah yang beliau dapatkan dan prestasi-prestasi beliau, dari mulai anugerah ikon prestasi Indonesia dari unit kerja Presiden Pembina Ideologi Pancasila atau UKP PIP, lalu Outstanding Young Scientist dari Ahmad Bakri Award tahun 2014, dan One of 10 Indonesian Inventor dari Tempo Magazine tahun 2012 ya. Jadi luar biasa, Masya Allah ya. Oke, kepada Ustadz Khairul Anwar untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ma'saral jinni wal insi, ya ang tangfudu min aqtaris samawati wal ardi fangfudu la tangfuduna illa bisultan. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Alhamdulillah ya, Bapak dan Ibu semuanya, mari hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Pada sore hari ini kita bisa berjumpa, bisa bertemu, bisa saling memberi nasihat insyaallah, bisa saling memberi motivasi, memberi semangat, memberi pengalaman ya, ilmu dan pengalaman insyaallah. Karena begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan, termasuk nikmat sehat dan Islam, sehingga sore ini kita bisa berjumpa. Kemudian sholawat serta salam mari kita sampaikan kepada teladan kita, kepada junjungan kita ya, Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah teladan kita di semua unsur kehidupan ya. Semoga kita termasuk dari umat beliau yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsiran kepada Bapak dan Ibu ya, teman-teman di IPA yang telah mengundang saya hari ini ya. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Saya senang sekali kalau setiap memberi materi di ITERA ya. Saya mengharapkan ini menjadi pertemuan yang barokah ya. Barokah itu ziyadatul khair. Ziyadah itu bertambah, khair itu kebaikan. Jadi kalau dengan pertemuan ini ya, saya mengharapkan banyak sekali nanti kebaikan-kebaikan yang terlahir dari pertemuan hari ini, dari silaturahim hari ini insya Allah. Nah, Bapak dan Ibu, ya saya punya beberapa slide, namun mohon izin untuk sharing screen di sini. Saya punya ya sekitar 30 slide. 30 slide saya mengharapkan untuk bisa menyelesaikannya mungkin sampai jam 17 mungkin Pak ya. 17 saya usahakan selesai, habis itu kita tanya jawab ya, dan dan habis itu nanti penutupan jam 17.30. Saya mengharapkan demikian kira-kira. Mohon izin untuk sharing screen. Pak Marfi, apakah yang host Pak Marfi ya? Yang host di sini Masjid At-Tanwir. Pak Marfi juga co-host ya, mungkin bisa memberikan sharing yang multiple sharing, diklik mungkin Pak.
Gitu. Di bagian Oke, share sudah. screen, sudah? Sudah. Oke, alhamdulillah. Ya, baik. Jadi terima kasih kepada Pak Marfi dan Bapak dan Ibu ya yang tadi yang telah memoderatori acara ini ya. Mudah-mudahan ini saya bisa menyampaikan sesuai waktu ini Pak Marfi ya. Jadi saya memberikan judul memajukan ilmu pengetahuan ya untuk memahami Al-Qur'an. Ya. Kenapa demikian? Karena kita orang-orang ilmuwan insya Allah ya, maka pemahaman kita, ya, kemajuan kita terhadap ilmu pengetahuan itu ya kita harapkan memudahkan kita dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya terutama adalah dari Al-Qurannya. Jadi ini yang saya harapkan dari judul kita hari ini. Nama saya Khairul Anwar ya, sekarang sebagai direktur di Pusat Unggulan IPTEC ya, atau The University Center of Excellence for Advanced Intelligent Communications, ICOMS. Jadi Pusat Unggulan IPTEC ini yang melakukan asesmen dari kementerian, Bapak dan Ibu ya. Jadi ya alhamdulillah di Juli 2020 kemarin lab kami menjadi salah satu pusat unggulan IPTEC di seluruh Indonesia untuk bidang intelligent communication, jadi penerapan advance artificial intelligence yang advance ya di telekomunikasi. Ini mohon doanya mudah-mudahan kami bisa menyumbangkan kontribusi ilmu pengetahuan melalui pusat penelitian ini. Kemudian yang kedua saya sebagai Vice Chairman di Asia Pacific Wireless Group ya. Dan ini chairman terdiri atas 3 dari Korea, dari Vietnam dan dari Indonesia gitu. Dari Indonesia alhamdulillah saya mendapatkan kepercayaan untuk menjadi vice chairman. Kemudian ya saya mengharapkan ini bisa berkontribusi juga untuk negara kita. Dan yang terakhir saya sebagai chairman di Professional and Continuing Education Activities, yakni di IEEE Indonesia Section. Nah, saya mengharapkan ya di kajian Ramadan hari ini ya kita nanti ada beberapa tips ya mungkin yang bisa kita lakukan secara praktis sebagai dosen dan sebagai mahasiswa. Ya intinya sebagai akademisi untuk bisa kita terapkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya tulis semuanya di sini. Ya ini logo dari lab saya dan logo dari kampus Telkom University. Nah, Bapak dan Ibu, di halaman pertama ini saya juga menampilkan 2 sampul buku. Ini buku yang menjadi referensi saya untuk melihat kontribusi umat Islam. Ya, salah satunya adalah buku tentang 100 tokoh paling berpengaruh di dunia yang ditulis oleh Michael Hart. Ya, ini menulis tentang ilmuwan dan tokoh-tokoh lah, tidak hanya ilmuwan ya. Jadi ada tokoh-tokoh lain yang paling berpengaruh di dunia sampai dengan tahun 2000-an. Namun Michael Hart juga menulis tokoh yang paling berpengaruh tahun 3000 gitu ya. Dengan judul A View from the Year 3000. Jadi di buku ini ya kan sekarang baru 2021 atau di dalam bulan Ramadan adalah 1442 Hijriah. Ya. Tapi buku ini menceritakan tahun 3000. Jadi ya menurut saya sebagai akademisi mungkin saya menyarankan Bapak dan Ibu juga menyempatkan membaca buku ini. Jadi buku ini di tahun 3000 itu Michael Hart itu juga membuat ranking. Ya cuman buku ini banyak fiksinya Bapak dan Ibu ya. Kenapa? Karena tahun 3000 kan baru 979 tahun lagi dari sekarang kan. Masih 900-an tahun gitu. Maka di dalam buku ini ada 44 ilmuwan yang akan lahir ya dari tahun sekarang sampai dengan tahun 3000 yang di situ masih fiksi ya. Jadi masih fiksi, ada yang baru lahir tahun 2300, ada yang baru lahir 2400 begitu ya. Nah, nanti itu akan saya bahas untuk melihat bagaimana kontribusi kita, bagaimana kita memajukan ilmu pengetahuan terutama dari kalangan muslim ya terhadap kemajuan society, terhadap kemajuan kehidupan umat manusia begitu ya. Nah, tadi udah diperkenalkan oleh Pak Marfi, jadi saya skip saja. Di slide ini intinya
saya di Jepang 14 tahun, Bapak dan Ibu ya. Saya mengharapkan mudah-mudahan di pengalaman ini memberikan manfaat ya dalam pertemuan dan diskusi kita hari ini. Saya langsung skip dan langsung ke halaman ini. Jadi Bapak dan Ibu, makna dari ilmu yang saya bahas di sini ya itu adalah ilmu secara umum, satu kesatuan ilmu ya yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak membedakan mana ilmu dan sains ya. Mana ilmu dan sains atau ilmu-ilmu yang dipahami oleh dalam filosofi barat. Ya, tapi yang di sini yang saya sampaikan adalah ilmu secara umum yang semuanya berawal dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala ini saya letakkan di paling atas ya. Kemudian Allah itu Maha Pencipta dan Maha Mengetahui, Al-Alim. Nah, pengetahuan itu kan ilmu di sini ya. Jadi definisi saya terkait dengan ilmu adalah pengetahuan. Dan pengetahuan itu dibagi menjadi dua, ya pengetahuan al-khosoh atau khusus, ya, dan pengetahuan al-ammah atau umum. Ya. Pengetahuan khusus itu sudah berhenti, sudah tidak turun lagi, tapi kalau pengetahuan al-ammah itu tetap turun sampai hari ini. Ya, sampai hari ini tetap turun Bapak dan Ibu ya. Maka saya menyarankan ya, kita semua yang umat Islam, terutama yang ilmuwan muslim, itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk ya dan ilham atas ilmu ini. Kenapa demikian? Karena kalau ilmu khusus itu diturunkan kepada Rasul dan turunnya melalui jalan formal ya. Dan dalam bentuk al-wahyu atau wahyu dan turun kepada Rasul saja ya dalam bentuk al-ayatul qauliyah atau ya ayat-ayat Al-Qur'an. Dan ini ilmu yang di sini, ilmu khusus ini menjadi manhajul hayah, menjadi pedoman hidup, menjadi manhaj kehidupan. Dan kebenarannya adalah al-haqiqatul mutlak. Kebenarannya itu absolut, kebenaran mutlak. Nah, Bapak dan Ibu, ilmu ini tidak turun lagi kecuali terakhir di Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sekarang ilmu ini berhenti. Yang masih turun adalah yang al-ammah dan ini turunnya adalah ya at-tariqatul ghairu rasmiyah. Jadi jalannya tidak formal. Dan ilmu ini turun kepada siapa saja Bapak dan Ibu ya. Kepada umat Islam, kepada non-muslim juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan turunnya itu dalam bentuk al-ilham. Ya. Dan turunnya itu tidak melalui malaikat Jibril, ya, tidak melalui wahyu, tapi turunnya adalah langsung kepada orangnya, langsung kepada ilmuwannya. Jadi ini ya turunnya secara langsung dan dalam bentuk apa? Al-ayatul kauniyah atau ayat-ayat alam semesta. Dan ilmu yang umum ini ya termasuk yang kita geluti Bapak dan Ibu ya, yang kita geluti di university itu adalah al-ayatul kauniyah. Yaitu ilmu tadi itu menjadi wasailul hayah. Jadi wasail itu sarana, wasilah. Ya, jadi wasailul hayah menjadi sarana kehidupan. Dan bagaimana dengan kebenarannya? Kebenarannya adalah al-haqiqatul tajribiyah, menjadi kebenaran eksperimental. Jadi kebenarannya tidak mutlak seperti sebagaimana ilmu khusus, tapi kebenarannya itu eksperimental. Dan saya yakin Bapak dan Ibu ya, yang sudah lama berkecimpung di ilmu pengetahuan, ya ini akan menemukan, dan saya yakin telah menemukan juga ya, bahwa beberapa metode yang dulu diyakini keren, sekarang tidak lagi keren, atau yang dulu diyakini tidak keren, sekarang jadi keren. Itu kalau di bidang saya di telekomunikasi itu udah banyak sekali ilmu-ilmu yang seperti itu. Dulu misalkan ya orthogonal frequency division multiplexing atau FDM itu diyakini tidak keren dulu. Sebelum ada penemuan fast Fourier transform. Sekarang dipakai di 4G, dipakai di 5G. Dipakai di Wi-Fi, ya, dipakai di 5G nanti ya. Itu juga masih menggunakan OFDM. Itu kan dulu dianggap tidak keren, sekarang keren. Tapi suatu saat saya yakin nanti dikalahkan oleh teknologi yang baru. Ya, misalkan
coding-coding yang ada di dalam telekomunikasi itu yang dulunya tidak keren menjadi keren dan menjadi tidak keren lagi. Misalkan polar coding ya, polar coding ini 2009 ditemukan, tapi 2021 ya ini udah mulai kalah lagi oleh coding baru. Coding baru namanya merah, yaitu bisa mengalahkan polar code. Ya, LDPC yang dulu dianggap tidak keren, keren tahun 2001, sekarang dipakai di 5G ya, dan itu dikalahkan oleh polar. Turbo yang dulu keren ya, dulu kan pertamanya sebelum orang menemukan dulu tidak keren, terus kemudian keren, kemudian sekarang dikalahkan oleh QC LDPC. Dan demikianlah ilmu-ilmu yang al-ayatul kauniyah ini kebenarannya itu tidak absolut. Dan kebenarannya tergantung peradaban manusia. Ketika di situ ada superkomputer misalkan bisa dibuktikan, ketika nggak ada nggak bisa dibuktikan. Ya. Nah, semuanya Bapak dan Ibu ya ini wasailul hayah, ini minhajul hayah, itu adalah untuk keberlangsungan manusia, untuk kehidupan manusia, untuk kenikmatan manusia. Maka saya menyarankan kita sebagai ilmuwan di sini itu menyampaikan terima kasih, menyampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik segala ilmu. Begitu ya. Jadi ilmu yang umum itu tetap turun sampai hari ini, ya orang-orang yang berilmu ya, baik di khusus ataupun yang di umum, yaitu adalah orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ditinggikan derajatnya. Dan saya mendoakan mudah-mudahan Bapak dan Ibu dan teman-teman semua yang hadir dalam majelis hari ini, ya termasuk saya sendiri ini mudah-mudahan termasuk orang-orang yang mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ilmu yang kita terus perdalam, ilmu yang terus kita sampaikan kepada umat manusia. Amin ya rabbal alamin. Nah, berikutnya adalah di antara yang lebih berhak dijadikan pemimpin itu adalah orang yang lebih tinggi ilmunya. Jadi kalau Bapak dan Ibu kita pengen dijadikan pemimpin ya, pemimpin di level mana saja ya, itu maka seharusnya kita memiliki ilmu. Ya, kemudian yang ini yang membuat saya deg-degan Bapak dan Ibu ya. Orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang berilmu. Dan saya yakin Bapak dan Ibu ada di sini ya, karena orang-orang yang berilmu itu tahu detail sekali. Kalau orang tahu detail sekali itu tahu keajaiban-keajaiban, tahu hal-hal yang tidak mungkin dilakukan manusia, itu yang terjadi dalam ilmu yang kita geluti. Maka orang-orang yang seperti itu yang tahu bahwa ada satu zat yang luar biasa, yaitu yang kemudian dia takut kepada zat tersebut dan menuhankan kepada zat yang telah memberikan hal yang luar biasa tersebut dalam semua proses penelitian kita, dalam semua proses pengambilan ilmu, dalam semua proses penajaman ilmu kita. Jadi ya insya Allah kita mudah-mudahan termasuk orang yang makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena ilmu yang kita miliki. Kemudian kita juga sebagai dosen ya, terutama sebagai dosen atau sebagai ulama ya, itu menjadi jalan tersampaikannya ilmu Allah kepada manusia. Maka ketika kita mengajar di kelas, maka kita harus ingat ini, bahwa kita menjadi jalan tersampaikannya ilmu Allah, terutama ilmu yang umum di sini, yaitu kepada umat manusia. Maka ini adalah tugas yang mulia, ini adalah tugas ya yang kita warisi dari para nabi dan rasul. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu ya, ini bangsa yang memimpin peradaban adalah yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kalau kita pengen dihargai di dunia dan di akhirat gitu ya, bangsa kita pengen dihargai di dunia dan di akhirat, ya mari kita kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke ya. Jadi demikian ini terkait dengan ilmu. Berikutnya Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan hadis ini ya. Jadi hadis ini itu berbicara tentang ilmu. Ya. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu sekaligus dari para hamba, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Jadi kalau para ulama ini sudah wafat semua, ya maka yang terjadi adalah yang tersisa adalah ya sehingga tidak tersisa lagi orang-orang alim, orang-orang berilmu, maka manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Ini yang berkaitan dengan yang saya sampaikan di slide tadi ya.
bahwa yang menjadi pemimpin, layak menjadi pemimpin itu orang-orang yang berilmu. Lalu mereka ditanya, kemudian mereka akan memberikan fatwa tanpa ilmu. Maka mereka akan sesat lagi menyesatkan orang lain. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga bangsa kita ini semakin mendapatkan banyak ulama yang hebat, banyak ulama yang berilmu, banyak ulama yang tawadhu, banyak ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mengharapkan ya ITERA juga di Masjid At-Tanwir ini ya, ini juga terus melakukan kegiatan, melakukan aktivitas, melakukan pembinaan ya untuk mencetak ilmuwan-ilmuwan baru yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmuwan-ilmuwan tadi ya itu akan menjadi rujukan bagi bangsa kita, rujukan bagi masyarakat kita begitu. Jadi suatu saat ilmuwan tadi akan tua kan ya dan akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bikin lagi yang baru. Ya, kita ciptakan lagi yang baru, kita bina lagi yang baru sehingga terus ada ilmuwan-ilmuwan ini terus ada. Nah, Bapak dan Ibu ya, ini terkait dengan Ramadan dan juga nanti setelah Ramadan ya. Terutama di dalam daily life ya, dalam kehidupan kita sehari-hari ya kita tidak terlepas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka di sini saya beri tandanya, tanda panah, ya bolak-balik. Kemudian kita sebagai ilmuwan, ya, terutama sebagai akademisi, kita melakukan publikasi. Dua ini kan publikasi, Bapak dan Ibu ya. Ini official sebagai murni akademisi, dan ini semi populer. Jadi kalau kita submit di koran atau di majalah, kemudian ini adalah perenungan kita. Jadi saya mengharapkan ya kita sebagai staf akademia itu tidak lepas dari minimal 5 ini ya, minimal sekali 5 ini. Ya, Al-Quran, Sunnah, official publication, kemudian semi-popular research dan perenungan atau kontemplasi ya di sini ya. Sehingga dari semua aktivitas ini ya, semua 5 poin ini ya, kita bisa menjadikan ilmu pengetahuan itu maju dan memudahkan kita dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Menjadikan kita makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ya ini yang sering saya lupa sampaikan ya, ini adalah if you frequently use the road, you will know every detail of the road. Jadi kalau Bapak dan Ibu ya sering melewati suatu jalan, maka Bapak dan Ibu itu hafal tokonya, hafal warnanya, bangunannya, hafal gang yang ada, hafal temboknya, hafal pagarnya. Kalau sering tiap hari dilalui. Al-Quran juga demikian. Kalau tiap hari kita baca, kita renungkan, kita hafalkan, maka kita akan hafal seluk-beluk dari setiap kata yang ada di Al-Quran. Dari setiap makna yang ada di Al-Quran. Itu cara untuk kita memahami dengan baik detail Al-Quran. Maka Bapak dan Ibu ketika kita baca sekali seret gitu ya, nggak ngerti, it is fine. Nanti baca lagi kan seret, lama-lama nanti masuk. Ya lama-lama nanti masuk. Saya kalau menghafalkan Al-Quran pakai ya kalau dulu nggak pakai handphone dulu ya. Dulu kan tidak sehebat sekarang. Kalau sekarang sudah bagus pakai handphone, maka ya diputar-putar terus ayatnya. Yang ayat yang dihafal diputar-putar terus. Nanti lama-lama masuk. Ya, lama-lama masuk. Itu kalau misalkan kita sibuk sekali begitu. Kalau pas nggak sibuk sih ya langsung kan ngafal, baca artinya, ngafal, bisa langsung gitu. Kalau pas ada waktu renggang dikit ya. Tapi kalau pas sibuk banget ya diputar aja. Diputar aja sambil ngerjain yang lain diputar aja nanti lama-lama masuk. Itu caranya ini frekuensi ini meningkatkan frekuensi di sini. Nah, doa kita di bulan Ramadan ini adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita itu dihapuskan Bapak dan Ibu di dalam Ramadan ini ya. Jadi nanti kita keluar dari Ramadan kita bersih kembali. Ya, selain dosa kita dihapuskan ya, amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini ini hadis riwayat Muslim ya. As-shalawatu khams. Ya, salat 5 waktu. Ya. Sebenarnya ini karena bahasa Arab ya, ini kata keterangannya di belakang ya. Ini maknanya adalah di antara salat 5 waktu ya.
Jadi ini adalah di sini bainahunna. Ini diantaranya. Jadi diantara sholat 5 waktu. Wal jum'atu ilal jum'ah, dan dari Jumat ke Jumat. Wa ramadhanu ila Ramadan, dan di antara bulan Ramadan, dari suatu bulan Ramadan ke bulan Ramadan yang lain. Ya iyalah kan dari ayat. Ma bainahuna. Ya. Adalah penghapus dosa. Penghapus dosa di antaranya. Idza tunibatil kabair. Apabila perbuatan dosa besar kita tinggalkan. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dosa kita diampuni Bapak dan Ibu ya. Jadi dosa kan negatif ya. Kemudian amal ibadah kan positif. Ya, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadah kita yang positif itu, minimal yang negatif kita dihapus. Gitu kan, kalau kita sebagai ilmuwan kan tahu. Sebelum yang positif, minimal yang negatif dihapus dulu gitu. Dan tentu saja kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang negatif dihapus dan yang positif ditambah. Begitu kan ya. Jadi kita mohon kepada Allah demikian. Ya, jadi dalam bulan Ramadan ini dihapuskan seluruh dosa kita. Dan di sini Bapak dan Ibu, ya, ini saya tulis judulnya adalah Ramadan dan Quantum 512 Surface Code. Ya, ini karena sekarang saya sedang melakukan penelitian untuk mempersiapkan 6G Bapak dan Ibu ya, 6G tahun 2030, yaitu nanti menggunakan quantum computing and quantum communication ya. Jadi saya mengerjakan coding, error correction coding pada quantum ya. Dan ketika mengerjakan coding ini begitu Bapak dan Ibu ya, saya menemukan ada satu konsep yang luar biasa ya di dalam coding ini ya. Jadi coding ini itu bisa menghapus seluruh kesalahan dari sebuah sistem coding, yaitu horizontal dan vertikal. Jadi ketika ada kesalahan di horizontal ya, di horizontal ini katakanlah di sini adalah kesalahan X, maka dia dihapus oleh Z. Dan Z itu menyisir satu dimensi. Semua yang error X akan dibersihkan oleh Z, ya, maka ini garis ke kiri membersihkan semua yang error X, dan yang merah itu adalah membersihkan semua error Z. Jadi jika seandainya ada error Z di permukaan ini, maka dibersihkan oleh yang warna merah. Nah, ini 2 dimensi Bapak dan Ibu ya. Manusia itu wallahu a'lam ya, kita berapa dimensi yang kalau seandainya melakukan dosa, ada dosa di dimensi mana saja, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala juga dihapuskan sebagaimana error correction yang dilakukan dalam kuantum seperti ini. Jadi lebih dari ini begitu Bapak dan Ibu ya. Jadi sehingga kita keluar dari Ramadan itu bersih dari dimensi manapun dibersihkan. Ya, kadang-kadang kan ada yang dosa yang kita lembut gitu ya, dosa yang lembut itu di dimensi yang lembut dihapus oleh Allah juga. Ya. Apalagi kalau dosa yang disengaja insya Allah tidak ada ya. Semua dosa insya Allah kita tidak sengaja, gitu ya. Tidak sengaja. Jadi saya yakin sebagai umat Islam tidak ada yang sengaja melakukan dosa, tapi semuanya tidak sengaja. Jadi kita mohon Allah Subhanahu wa taala untuk menghapusnya, karena kita kadang-kadang kita tidak tahu apakah itu perbuatan dosa. Ya, karena tidak sengaja semua, dan kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala menghapusnya. Kemudian di dalam bulan Ramadan ini ya, saya juga ingin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu, pada teman-teman dan diri saya pribadi, bahwa tidak ada bulan yang lebih mulia, lebih utama ya daripada bulan Ramadan. Ya, terutama dalam mendapatkan amal kebaikan. Dan ini datang sekali setahun kan ya Bapak dan Ibu ya. Ini maka saya ingin bulan ini yaitu kita manfaatkan dengan baik. Kalau saya tulis di sini adalah optimization theorem of our life. Jadi ini pernah saya sampaikan di JAIS ya, di Ishikawa tahun 2014 sampai 2016 ya. Kalau setiap Ramadan saya selalu memakai slide ini Bapak dan Ibu ya. Karena begitu besarnya bulan Ramadan, bahwa ini satu-satunya bulan yang bisa menjadikan hidup kita optimal. Ya. Kenapa demikian? Karena Bapak dan Ibu ya,
di dalam bulan Ramadan ya, itu ada satu malam ya yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar ya. Jadi Lailatul ya Qadari khairum min alfi syahr. Jadi malam itu ya, itu lebih baik ya, khairum min alfi syahr. Jadi lebih baik daripada 1000 bulan. Namanya lebih baik, maka di sini harusnya lebih, ini kan tandanya adalah lebih besar. Saya tidak tulis sama dengan. Saya tidak tulis lebih besar sama dengan, tapi lebih besar saja. Itu karena adalah khairum di sini. Jadi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi ada satu malam yang nilainya itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita convert ke dalam tahun itu menjadi 83,333333 sampai tak terhingga tahun. Atau 83 1/3 tahun. Dan Bapak dan Ibu ya, harapan hidup di Indonesia, ya ini waktu saya membuat slide ini itu 70,8 tahun. Saya mengharapkan ini tidak turun gara-gara COVID-19 ya. Jadi hitungan ekspektansi life ya ini turun kalau banyak kematian. Ya, apalagi banyak kematian di usia yang muda itu membuat ini menjadi pendek. Ya, dan ini saya bandingkan dengan beberapa negara muslim yang lain ya. Itu rata-rata itu kita nggak ada yang di atas 80 tahun. Ya, jadi seandainya ada negara muslim yang 83,3 tahun ya, maka kalau orang tadi setelah lahir langsung ibadah, ya itu mungkin bisa menyamai Lailatul Qadar. Cuman saya belum menemukan ada negara yang in average ya itu rata-rata hidupnya itu 80 tahun. Nah, ini yang mendekati 83 tahun itu hanya Jepang. 82 tahun Jepang ya. Ini 82 tahun ini tahun 2014. Dan 2019 2020 pernah saya cek itu lebih ya 83 tahun. Jepang udah naik. Dia life expectancy-nya naik 83, ada yang 84 ya. Kalau di average 83 tahun, 83,5 mungkin ya. Tapi kalau dibagi laki-laki dan perempuan, yang perempuan lebih lama hidupnya. Orang-orang Jepang dibandingkan dengan yang laki-laki. Itu yang laki-laki memang kurang dari 83 tahun, tapi yang perempuan bisa 86 tahun rata-ratanya. Nah ini dengan data statistik ini ya, maka nggak ada cara lain lagi. Kalau kita berbicara general Bapak dan Ibu ya, kita tidak berbicara case by case. Mungkin kalau case by case ya mungkin bisa aja ada satu atau dua orang yang hidupnya itu lama, ya. Hidupnya itu di atas 100 tahun mungkin ada. Tapi kalau kita di sini yang saya bahas adalah general. Ya in general ya kita nggak ada negara atau nggak ada sistem kehidupan yang bisa mencapai ibadah lebih baik daripada Lailatul Qadar. Ya, seandainya ada pun ya maka Bapak dan Ibu harus langsung bisa beribadah, langsung bisa tilawah, langsung bisa baca Quran, langsung bisa sholat sejak lahir. Jadi lahir langsung bisa wudhu, langsung bisa sholat. Ya. Ini kan kadang-kadang waktu kita tuh habis di masa anak-anak kan ya. Waktu kita habis di masa anak-anak, misalkan di sini saya tulis 12 tahun habis untuk anak-anak. Ya, itu kan banyak main-mainnya kan. Ya, terus kemudian kalau kita tidur 8 jam sehari itu menghabiskan 22,6 tahun hanya untuk tidur. Ya, kalau kita bekerja 8 jam sehari, yaitu setara dengan 22 tahun hanya untuk bekerja. Kalau misalkan makan, sekali makan 30 menit, yaitu habis 4,25 tahun hanya untuk makan. Kalau belajar 1 jam sehari ya, 1 jam 5 menit sehari itu ya setara dengan sekitar 3 tahun. Ini mandi ya saya nggak, ini asumsinya orang Jepang kalau mandi kan di ofuro ya. Ini 1 jam misalkan ya, itu maka 2,8 tahun habis untuk mandi. Ya. Kemudian sholat, kalau hanya 10 menit sholatnya maka hanya 2,4 tahun. Baca Quran kalau cuma 15 menit sehari, itu hanya 0,7 tahun, nggak sampai 1 tahun bacaan Quran kita. Kalau hanya 15 menit. Sisanya ini untuk istirahat atau yang lain-lain itu 9,7 tahun. Jadi kalau di total Bapak dan Ibu ya, misalkan seseorang yang berumur 20 tahun, ya itu dikurangi 12 di masa kecilnya dia, maka 68 tahun hanya untuk aktivitas seperti ini.
Nah, jadi kalau misalkan kita lihat yang ibadah saja ya, ibadah saja kan very small ini ya. Baca Quran 0,7, sholat 2,4, misalkan ditambahkan 3,1 tahun ya. 3,1 tahun, 3,1 tahun. Nah, misalkan ini belajar ya, misalkan belajar kita masukkan sebagai ibadah ya. 3,1 kan 5, 6 ya, sekitar 6,05 tahun kan. 6 tahun saja itu apa yang setara dengan ibadah ya, setara dengan ibadah ibadah mahdhah ya, setara dengan ibadah soalnya kan ibadah kita bagi menjadi dua ya, ibadah yang formal sama yang tidak formal ya. Jadi mungkin studi ini juga tidak formal sih termasuknya. Yang formal kan dua ini ya, di dalam list tabel saya ini yang formal hanya dua ini. Jadi very small dari seluruh kehidupan kita, itu yang efektif hanya untuk ibadah itu sangat kecil. Maka Bapak dan Ibu, kita mengharapkan Lailatul Qadar. Ya, kita mengharapkan Lailatul Qadar karena lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada seluruh kehidupan kita ya. Jadi kayak nabung ya, nabung kita tiap hari itu kan sangat sedikit kalau dibandingkan dengan tabungan Lailatul Qadar gitu. Ya, ini kan very small di sini ya, 6 tahun lah katakanlah. Kalau misalkan bekerja dihitung sebagai ibadah, ya 22 plus 6, 28 atau 29, atau katakanlah 30 tahun. Dari umur 80 tahun, hanya 30 tahun yang hanya untuk ibadah. Maka di sini ya, ini yang saya tulis di sini, increase, ya increase naikkan. Studi naikkan, sholat naikkan, Quran naikkan, ya ini istirahat, ya kalau kebanyakan ya kurangi ya, mandi ini kurangi durasinya, sleepingnya juga dikurangi. Nah gitu ya. Jadi ini kira-kira bagaimana hidup kita tuh optimal, karena nggak ada bulan lagi, nggak ada waktu lain lagi yang menjadikan kita optimal. Ya, jadi ini adalah the limit of dunia. Ya. Jadi kita sangat mengharapkan Lailatul Qadar di sini. Nanti saya mengharapkan di Masjid At-Tanwir ini juga ada program-program untuk memanfaatkan 10 hari terakhir. Kemudian Bapak dan Ibu ya, ini kenapa kita harus memajukan ilmu pengetahuan? Ya ini adalah motivasi kita di sini ya. Jadi tadi udah saya singgung sekilas ya tentang buku di tahun 2000 dan buku tahun 3000 yang ditulis oleh Michael Hart. Di tahun 2000-an ya, Michael Hart menulis dan meletakkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di ranking 1. Berikutnya ilmuwan dan berikutnya ini tokoh agama. Ilmuwannya hanya Isaac Newton. Ya, Isaac Newton ini Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau saya di dunia telekomunikasi juga mengakui kontribusi Isaac Newton ya dalam pengembangan telekomunikasi, terutama untuk komunikasi jarak jauh dan untuk komunikasi luar angkasa ya. Itu saya juga mengakui kontribusi dari Isaac Newton. Dan Michael Hart meletakkan Nabi Muhammad nomor 1 di sini. Yang membuat saya kaget adalah tahun 3000 ya. Tahun 3000 kalau di dalam buku ini yang ceritanya ya, ini namanya buku fiksi, semi fiksi ya. Jadi Michael Hart itu memiliki cucu dan cucunya memiliki anak lagi, kan cucu lagi ya, cicit ya. Kemudian cucu sampai 8, sampai generasi ke-8. Nah, generasi ke-8 ini namanya di sini ya, di buku di sini adalah Arturo Kukeni namanya. Cucunya Michael Hart yang menulis buku ini ya, di dalam cerita ini ya. Di tahun 3000, cucunya yang dari generasi ke-8 Michael Hart ini menulis buku A View from the Year 3000. Ya. A ranking of the most influential persons of the all time. Jadi kan termasuk dia meranking kembali tokoh yang ada di sini. Tokoh yang ada di sini kan dari sejak dunia ini ada sampai dengan tahun 2000. Nah ini kalau ini sejak dunia ini ada sampai dengan tahun 3000. Jadi included buku ini Bapak dan Ibu. Di dalam buku ini Arturo Kukeni itu mengatakan bahwa ranking yang dibuat oleh mbahnya, ini kan dibuat oleh mbahnya kan. Ranking yang dibuat oleh mbahnya itu keliru. Jadi perlu direvisi. Ini ada 2 poin yang ingin saya sampaikan ke Bapak dan Ibu ya. Yang pertama adalah
Ya, sebagai umat Islam kita harus menulis Bapak dan Ibu ya. Karena kalau kita menulis maka pemikiran itu ya, konsep itu, teori itu, karya itu remain. Remain itu tertinggal atau tersisa ya. Tersisa walaupun zamannya berubah. Ya, ini kan di dalam cerita ini kan buku ini masih ada di tahun 3000 disimpan di perpustakaan. Ya. Dan kita juga begitu. Kita sebagai output dari pertemuan hari ini ya, saya ingin para dosen ya juga mahasiswa juga ya membudayakan menulis. Ya, jadi ketika meneliti yang terbaik kemudian ditulis. Karena kalau kita tulis ya, tulisan yang paling bagus sih sebenarnya ya ada dua ya, ada publikasi ya. Publikasi sama buku. Tapi kalau buku itu memang lama nulisnya ya, karena kan kita nggak bisa detail, nggak bisa terlalu fokus di buku, walaupun bisa juga sebenarnya. Tapi kalau mau cepat, publikasi di conference atau jurnal, itu minimal sekali. Karena kalau kita menulis di publikasi, maka ilmu itu tersisa, Bapak dan Ibu. Ya, terus kemudian yang kedua, menulis buku. Buku itu biasanya ordernya 10 tahunan. Ya, karena kan harus ditulis komplit kan. Ya, tetapi buku itu tersisanya lama. Ya, tapi insya Allah jurnal juga lama sih. Sepanjang itu jurnal internasional yang servernya ada di mana-mana ya, yang filenya disimpan di server di mana-mana, maka itu akan tersisa. Jadi itu akan bisa dibaca oleh orang 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, 300 tahun lagi, ya, bahkan 900, 1000 tahun lagi itu masih tersisa insya Allah kalau kita menulis. Tapi kalau kita nggak menulis, kita punya pemikiran yang sebagus apapun ya akan hilang. Ya, maka poin pertama saya ingin kita membudayakan menulis. Terus kedua di dalam buku ini ya, buku ini yang membuat saya kaget Bapak dan Ibu ya. Jadi Nabi Muhammad tidak diletakkan lagi nomor 1, ya, tetapi nomor 5. Nomor 5 di antara urutan tokoh-tokoh real. Jadi yang saya ranking di sini tokoh real, karena di dalam buku ini itu ada tokoh fiksi. Tokoh fiksi yang baru lahir setelah tahun 2021 kan. Yang mungkin ada lahir 2100, 2200, 2300. Itu ada yang menempati ranking atas di sini. Sehingga Nabi Muhammad diletakkan nomor 6 di buku tersebut. Tapi kalau kita buang yang fiksi, itu nomor 5. Karena ada nomor 1-nya di buku ini itu saya lupa namanya ya. Jadi dia itu menemukan algoritma untuk meremajakan badan, termasuk mengcopy otak ya, ke badan yang baru. Ya, sehingga jadi otak tidak bukan dicopy, dipindahkan. Karena kalau dicopy nanti ada 2 orang yang sama kan. Jadi otaknya dipindahkan karena otak tidak boleh dicopy. Ya, jadi dipindahkan. Karena kalau dia berada di badan yang baru, berada di fisik yang baru, dia bisa bekerja kembali. Nah itu nomor pertama, orang nomor pertama yang ditaruh oleh cucunya Michael Hart di sini. Ya. Jadi orang kalau menurut buku ini bisa hidup ratusan tahun. Karena ketika mulai tua dipindahkan lagi, ketika tua dipindahkan lagi. Di dalam fiksi ini Bapak dan Ibu ya. Cuman poin saya bukan itu. Poin saya adalah kenapa Rasulullah ditaruh di nomor 5. Dan ini saya ingin menjadi motivasi bagi kita, ya terutama yang ilmuwan Muslim ini ya, untuk kita ya memberikan bukti bahwa apa yang diprediksikan oleh Michael Hart tidak benar. Jadi di dalam buku ini ya, dia menulis ya, on the other hand, Islam has had little residual effect on the culture of the modern world. Jadi efek Islam atau pengaruh Islam itu sedikit. Ya, neither in science, ya, tidak di dalam ilmu pengetahuan, tidak juga di dalam politik, tidak juga di dalam seni. Yang di dalam modern world itu terimbas atau terpengaruhi oleh Islam. Nah, ini yang alasan kenapa Michael Hart menaruh Rasulullah tidak di nomor 1 lagi. Dan dia menulis tambahan di sini, that is the main reason why I have concluded that Muhammad, while certainly one of the most important figure in the history,
should be ranked lower than Yesus. Nah, ini yang disampaikan oleh Michael Hart di buku tadi. Alasannya adalah salah satunya ya, alasannya karena Al-Quran itu tidak fleksibel. Jadi tidak sesuai untuk dunia modern di masa depan katanya. Maka ketika saya baca buku ini, wah ini Michael Hart tidak paham Al-Quran ini. Jadi mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak sesuai zaman. Ya, jadi kita yang Muslim itu kita sangat percaya Bapak dan Ibu bahwa Al-Quran sesuai zaman. Dan bahkan itu buku yang kebenarannya mutlak, ya tadi saya sampaikan di awal. Kemudian yang kedua, Islam itu agama yang kaku katanya. Agama yang kaku, sehingga ya impact terhadap kehidupan itu sedikit. Gitu. Dan sekali lagi ya ini ketika saya baca ini, wah Michael Hart mungkin harus belajar dulu tentang Islam dan bagaimana hukum-hukum di dalam Islam, bagaimana hukum kita ini ya ini bisa sesuai dengan zaman gitu, bahkan praktikal sesuai dengan zaman. Jadi saya mengharapkan dengan adanya buku ini Bapak dan Ibu ya, ini kita makin terpacu untuk berkontribusi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk berkontribusi dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, untuk berkontribusi dalam memberikan kebermanfaatan hidup kita bahkan kepada umat-umat yang lain. Sehingga apa yang dituduhkan, apa yang ditulis ya, saya tidak bilang dia melakukan judgement, ya apa yang dia tulis di dalam buku ini itu tidak benar adanya, ya, dan tahun 3000 nanti ya insya Allah kita kontribusi umat Islam itu besar sekali. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Oke ya, itu 2 poin ya Bapak dan Ibu terkait dengan kenapa kita harus melakukan penelitian yang maksimal. Nah ini saya review sedikit ya agar kita update terhadap perkembangan umat manusia ya. Jadi ini 3500 BC itu before Christ ya, atau before Common Era kalau BCE ya. Ini di sini Egypt ya, dimulai dari zaman Egypt, zaman bisa menulis, kemudian Egypt, kemudian China ya. Iron Age begins in China, kemudian Buddha ya, kemudian ini ya, di sini ada Aristoteles, ada Plato, ada Euclid, kemudian ada Archimedes. Ya, ini sebelum Yesus ya. Ini era-era ini disebut sebagai BC ya, atau before Christ. Nah, kemudian dengan lahirnya Yesus di sini ya, kemudian dunia atau tahun diubah menjadi Anno Domini. Anno Domini atau Common Era kalau disingkat CE. Ya. Kemudian kita lihat kenal ada ilmuwan Ptolemy ya. Kemudian di sini ya ini sejarah-sejarah dunia ya. Saya pengen kita umat Islam juga memahami ini. Ini saya juga sedang masih belajar Bapak dan Ibu ya. Ini kan dulu kita belajar sejarah dunia kan di SMA saja dan itu menurut saya masih kurang, jadi kita harus belajar sendiri. Ya. Kemudian baru Muhammad ya, ini lahir tahun 600-an. Ya, jadi 600-an. Dan tahun 500 sampai 1500 ini nanti sebagai masa Middle Age. Ya. Masa Middle Age kalau masih di sini, kalau sebelumnya disebut sebagai zaman klasik sama kuno, zaman kuno dan klasik 6000 BC sampai dengan 500 CE itu zaman kuno dan klasik. Setelah 500 itu sebagai masa pertengahan atau Middle Age, dan Rasulullah lahir di awal dari masa pertengahan. Ya di sini tahun 600-an ya ada Nabi Muhammad, ada Umar bin Khattab, ya kemudian ada beberapa ilmuwan itu lahir itu di tahun-tahun ini ya sampai 1200-an atau 1250 atau ya seandainya masih terekam ya itu mungkin sampai 1500 ya. 1500 kontribusi umat Islam. Jadi ada yang di bagian ini saja Bapak dan Ibu. Kemudian setelah itu dimulailah masa Renaissance ya. Masa Renaissance itu tahun 1500 sampai dengan 1680 dan dilanjutkan masa Enlightenment ya. Enlightenment di sini 1680 sampai 1800 ini yang
orang-orang barat memisahkan agama dan ilmu pengetahuan dimulai dari tahun 1680. Nah, sejak masa Renaissance ini ya, ini kan ilmuwan yang lahir ada Copernicus, ada Galileo, ada Leeuwenhoek, ada Isaac Newton. Ya. Ya, jadi mulai berkembang pesat itu sejak Enlightenment di sini ya. Itu ada Isaac Newton, ada revolusi industri. Revolusi industri 1.0 itu 1750. Sekarang kan revolusi industri 4.0 Bapak dan Ibu ya. 1.0-nya di sini. Kemudian kalau kami di elektro ya, di elektro ini belajar hukum Coulomb ya, Coulomb ditemukan di tahun ini. Ya ini 3 hukum Newton yang sangat terkenal ya. Itu ya berarti di sini di 1680-an. Kemudian sejak 1200-an kontribusi Islam hampir nggak ada lagi Bapak dan Ibu ya. Ini saya terlepas dari ada yang berpendapat bahwa kontribusi kita disembunyikan atau yang kedua adalah memang kontribusi kita kurang. Saya terlepas dari disembunyikan atau kurang, tapi saya ingin mengajak kepada Bapak dan Ibu dan saya pribadi untuk mari kita bangkitkan lagi kontribusi dari umat Islam. Ini dari masa modern sampai dengan hari ini ya. Ini kan ada Faraday, ada telegraf, kemudian ada Pasteur ya, pasteurisasi ya, ada Thomas, ada Edison, ada Bell ya. Ini yang mulai kita di bidang saya mulai berkembang pesat ya. Ini ada Bell Lab yang melakukan penelitian di telekomunikasi, ada mobil ya. Kemudian ada di bidang kesehatan ada Ronson, ya, ada Marconi, ada Max Planck. Banyak sekali di sini. Ada Heisenberg, ada Fleming ya. Kemudian ada television, ada komputer. Ya, kemudian ya sampai sekarang 2021. Jadi dari sini Bapak dan Ibu ya, ini menunjukkan bahwa saya ingin ya umat Islam bangkit kembali ya. Mungkin tidak perlu gembar-gembor kita menyatakan kepada dunia kita bangkit kembali. Kita mulai dari diri kita. Dari diri kita pelan-pelan. Ketika riset kita serius. Dan target kita adalah mendapatkan amal dari Allah Subhanahu wa taala, amal baik, pahala dari Allah Subhanahu wa taala dalam meneliti. Kalau seperti itu insya Allah kita ringan dan kita ya tidak terjatuh ke dalam kesombongan begitu Pak Ibu ya. Dan itu kalau seandainya gagal pun kita juga ringan. Jadi kita saya mengharapkan ya mulai dari hari ini ya kita semangatnya adalah untuk amal jariah dan untuk mengisi list di sini. Dan nanti yang menuliskan itu bukan kita Bapak Ibu, yang menuliskan adalah orang-orang setelah kita. Mungkin anak cucu kita. Makanya kita harus menulis agar ide-ide kita itu tersisa, agar ide-ide kita itu bisa dibaca oleh mereka. Oke ya. Waktu saya udah kelewat 5 menit. Oke, saya ada 4 tadabbur sebelum nanti saya close. Oke, tadabbur pertama adalah ini saya ingin menyampaikan hasil penelitian saya terkait dengan ayat ini Bapak dan Ibu ya. Jadi dari tahun 2019 ya sejak saya kembali ke Jepang ya. Sejak di Jepang saya sering memakai ayat ini ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah ya. Kama sali itu seperti ya habbatin ambatat sab'a sanabil. Seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Fi kuli, ya, pada setiap sumbulatin, pada setiap tangkai tadi, mi'atu habbah. Ada 100 biji. Wallahu yudha'ifu lima yasha. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah ya maha luas dan maha mengetahui. Nah, Bapak dan Ibu, dulu di Jepang saya sering menyampaikan ayat ini ketika memasuki bulan Ramadan. Jadi saya sampaikan sebelum Ramadan, itu Allah melipat gandakan 700 kali. Jadi kalau kita infak 10.000, maka infak kita itu menjadi 7 juta di luar Ramadan. Apalagi kalau masuk ke dalam bulan Ramadan. Misalkan saya yakin lebih dari 7 juta. Itu sering saya sampaikan. Tetapi saya baru menyadari
kenapa ya Allah menuliskan, kok nggak langsung bilang 1 itu menjadi 700 begitu ya. Jadi seperti sebutir biji menumbuhkan seperti sebutir biji yang menumbuhkan tangkai ya yang bijinya menjadi 700 gitu. Tapi kenapa kok 1 menjadi 7, terus di tiap-tiap 7 tadi ada 100 gitu. Ya, itu baru kepikiran saya itu setelah kembali ke Indonesia. Dan bidang saya adalah telekomunikasi Bapak dan Ibu ya. Maka ya ketika kepikiran itu ada gitu ya, jadi saya meneliti ayat ini. Siapa tahu ini adalah isyarat ya. Oh ya, tadi saya lupa menyampaikan ya, tadi di Al-Qur'an tadi ya. Al-Qur'an tadi kan isyarat sama bukti ya. Ya. Nah, sini ya. Jadi alat kauniyah hubungan dengan alam semesta itu isyarat dan bukti. Ya, bukti itu kalau kita telah mendapatkan ilmu, maka ini membuktikan. Misalkan marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Itu adalah dua laut yang terpisah. Ya, dua laut yang terpisah walaupun nggak ada pembatasnya begitu. Itu kan proven ya, proven kalau kita ke sana itu bisa melihat gitu. Perbedaan dua laut itu. Itu bukti. Namun kalau untuk belum yang terbukti itu bisa isyarat ya. Maka ya saya namanya kita orang-orang yang belum berpengetahuan Bapak dan Ibu ya. Jadi ketika baca Al-Qur'an ya saya melihat ini adalah isyarat, bisa jadi ini adalah sistem yang bagus begitu Bapak dan Ibu ya. Maka saya bikin coding teori bertingkat. Tingkat pertama itu saya bikin read-nya 1/7 untuk memaknai sebutir biji menumbuhkan 7 tangkai. Jadi 1 bit menjadi 7 bit. Cuma dalam gambar ini saya bikin 1/4 ya. Cuma kalau dalam realnya ini ada 8, kemudian saya buang 1 menjadi 1/7. Kemudian pada setiap C ya, ini kan C1 ya, ini saya bikin 100. Nah 100 ini saya pakai degree distribution random. Ya, nanti dia melakukan XOR dengan beberapa bit ya, yang jumlahnya nanti dari 1 ini menjadi 100. Jadi 100 tapi karena ada 7 menjadi 700. Kemudian saya coba tes, itu hasilnya luar biasa dan saya juga kaget juga ya. Bisa sampai minus 20-an. Ini karena simulasinya belum komplit Bapak Ibu. Ini kalau komplit bisa turun langsung ke bawah begini. Ya, turun ya mungkin sekitar minus 20, 25, tergantung optimisasi kita di sini sih. Ya. Poinnya adalah bukan minus 20 atau 25-nya, poinnya adalah di bawah 0. Ya, jadi di bawah 0, ini 0 di sini. Dan di bawah 0 pun masih bisa terdeteksi. Ya, masih bisa terdeteksi. Artinya apa? Artinya sinyal yang sangat lemah di bawah level noise ya, itu masih bisa digunakan untuk berkomunikasi. Kemudian langsung saya kepikiran, berarti ini bisa kita pakai untuk komunikasi luar angkasa. Sekarang komunikasi luar angkasa itu tidak ada pattern yang utama, tidak ada pola yang utama untuk rate-nya. Jadi orang melakukan ya trial and error sekarang. Ya. Nah, dengan adanya ayat ini, ya ini saya sekarang sedang meneliti ya, ini dari tahun 2019. Ini sudah diminta oleh profesor di Australia untuk disubmit jurnal. Cuman ya begitu Bapak dan Ibu ya, kalau saya kan meneliti agama kan bukan tujuan utama ya, jadi ini masih sampingan ya, masih kerja di sela-sela riset yang formal ya, riset formal di universitas kan ada proyek-proyek dari LPDB dari kementerian begitu ya. Itu ini masih secondary, jadi masih saya lakukan di secondary. Jadi ketika ada waktu kosong, ya itu saya meneliti ini. Ketika waktu kosong, saya meneliti ini. Tapi walaupun demikian, ya nanti kami akan tuliskan secara ilmiah. Dan ini clue-nya udah mulai dapat begitu ya. Dan ilmu kami, alhamdulillah, mulai sejak WFH ini ya, ini kami dapat ilmu yang banyak sekali Bapak dan Ibu ya. Dan ini insya Allah kami terus sempurnakan ya konsep double coding ya, atau cascaded seperti ini dengan rate 1/7 dan 1/100 di cascaded kedua sehingga totalnya menjadi 1/700. Nah ini untuk bidang telekomunikasi.
Untuk bidang Bapak dan Ibu yang di bidang pangan, ya di sini ada Pak Marfi juga, atau bidang biologi, ya mungkin ini bisa menjadi tantangan juga ya. Ini kalau dari referensi yang saya baca, ini mohon dikoreksi kalau keliru, satu tangkai gandum itu baru bisa menghasilkan 86. Jadi belum bisa menghasilkan 100. Ya, mungkin ini bisa menjadi tantangan bagi Bapak dan Ibu yang di bidang biologi, ya, atau kimia, atau ya mungkin bidang-bidang ilmu dasar ya. Ini bisa meneliti DNA dari tanaman, dari gandum di sini ya, atau padi mungkin ya. Itu bagaimana bisa menghasilkan 100 begitu ya. Karena ya bagi kita yang muslim ya, kita kan mengerti ini kebenaran 100%, dan ayat Al-Qur'an itu bukan ilmu sains ya. Jadi harus kita terjemahkan kembali ya. Mungkin ini bisa menjadi isyarat tentang bisa terpenuhinya dalam kehidupan kita ya. Itu seperti yang disampaikan di ayat ini gitu. Oke, terus kemudian tadabbur yang kedua. Tadabbur yang kedua Bapak dan Ibu ini tentang hadis halal dan haram. Ya, ini tadi seperti yang saya sampaikan, memajukan ilmu pengetahuan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah sebenarnya ya. Dan ini adalah polar code ya, polar code yang dipakai di 5G. Ya, nanti kalau Bapak dan Ibu di Indonesia kita udah memiliki 5G ya. Nanti mungkin handphone kita yang baru ya, itu codingnya pakai coding ini. Ya, handphonenya pakai coding ini. Jadi coding ini itu bisa melakukan polar itu kan terkutub. Jadi channel itu menjadi terpolarisasi, menjadi masuk ke dalam kutub yang baik dan kutub yang buruk. Dan ini adalah nilai di antara keduanya. Nah, ketika kami meneliti ini itu menemukan bahwa luar biasa sekali ini codingnya. Hanya cukup dengan XOR itu bisa melakukan polarisasi, ya. Dan ini itu disebut sebagai noiseless, tidak ada noise. Maka langsung saya teringat, pemahaman akan hadis tentang halal dan haram bisa dijelaskan dengan very clear oleh coding ini begitu ya. Jadi ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa sesungguhnya yang halal itu jelas dan ini adalah yang halal, dan yang haram itu jelas, ini adalah yang haram, dan di antara keduanya itu ada yang samar-samar atau subhat. Maka barang siapa yang meninggalkan yang samar-samar, dia telah menjaga diri, telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Dan kami dalam meneliti coding, ya ini juga Bapak dan Ibu tidak pernah memakai yang subhat ini. Jadi kami memastikan semua bit yang dikirim itu berada di channel yang halal saja gitu ya. Channel yang baik-baik saja di atas ini. 5 menit lagi ya, siap, 5 menit lagi. Kemudian tadabbur yang ketiga itu adalah hadis tentang Al-Qur'an ayat 216. Kalau yang tadi 261, ini 216. Jadi Bapak dan Ibu, dalam kita menjalani kehidupan, ini sebenarnya ayat terkait dengan perang ya. Tapi ini bisa kita ambil general juga ya. Wa asa ang takrahu syai'an wa huwa khairun. Wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang kita anggap buruk itu sebenarnya dia baik. Wa asa ang tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kita cintai atau kita yang sukai atau yang kita anggap baik, dia sebenarnya buruk. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah, ini juga masih dipakai di dalam 5G Bapak dan Ibu ya. Jadi konsep yang baru itu adalah menerima yang buruk. Karena bisa jadi yang buruk itu ujungnya baik. Ya. Ini kan kalau ini konsep yang konvensional dan ini performanya tidak bagus. Ini kan hanya memilih yang baik-baik saja ya. Ini kalau ini dalam hal pilihan Bapak dan Ibu, atau dalam hal, kalau saya memaknai ini adalah dalam hal kita menerima takdir. Ya, kita menerima takdir kan, misalkan ujian, nggak lulus, kita menganggap itu buruk, padahal sebenarnya nggak lulus itu ujungnya baik. Bisa seperti itu. Ini memaknainya demikian. Ya. Jadi kalau diambil yang baik-baik saja 0,55, 0,45, kan milih yang ini kan, 0,35, 0,2 milih yang ini, 0,2 dan nomor 15 milih yang ini. Padahal sebenarnya ada 0,26. Tapi tidak terpilih karena di awal hanya menganggap yang baik-baik saja gitu. Ya, bisa jadi yang kita anggap buruk itu sebenarnya di ujungnya adalah baik bagi kita. Nah, ini untuk memaknai
kita dalam kehidupan sehari-hari, Bapak dan Ibu ya. Kan bisa jadi kita ada yang pas sukses, bisa jadi kita ada pas kita lagi menderita begitu ya. Ini ayat ini dan pemahaman ini saya berharap kita bisa pakai sehingga kita makin bisa menerima ya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Terus terakhir ini adalah Markov. Ya, ini adalah untuk memaknai hadis arba'in nomor 4. Ya, hadis arba'in nomor 4 itu yang kira-kira ya bunyinya adalah bunyinya adalah ada orang yang melakukan amalan ahli surga ya, sampai jarak dia dengan surga itu satu jengkal ya, tapi di akhir hayatnya dia melakukan ahli neraka, maka dia masuk ke dalam neraka. Dan demikian juga ada yang ahli neraka sampai di akhir hayatnya dia melakukan amalan ahli surga, dia masuk ke dalam surga. Nah itu ketika memahami Markov model ya, ini bisa kita gunakan untuk memahami ayat itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih demikian gitu ya. Itu kan dengan probability ini Bapak dan Ibu, ini adalah conditional probability. Misalkan ini adalah memori n ya, memori n itu berarti apa yang kita lakukan itu sampai n terdahulu itu apa yang kita lakukan hari ini dipengaruhi oleh n yang sebelumnya. Nah, kalau memori 1 itu ternyata yang n sebelumnya itu tidak dipakai. Ini misalkan m ini sama dengan 1, maka pxi given xi minus 1. Itu artinya apa? State terakhir saja. State xi minus m, xi minus 2, xi minus 3 nggak dipakai. Hanya state terakhir. Nah, kalau kita pahami ini dalam kehidupan kita, maka kita akan paham dan kita tidak ingin bahwa waktu yang kita berikan itu ada perbuatan maksiatnya. Karena siapa tahu itu adalah state terakhir. Itu adalah xi minus 1. Ya. Maka yang seharusnya yang ilmuwan kita lakukan itu kalau kita memahami ini adalah setiap detik kita harus selalu melakukan hal yang baik. Karena siapa tahu itu adalah state terakhir sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau dipakai di kami di telekomunikasi ini memudahkan banyak hal ya, karena apa? Karena kita tidak lagi melibatkan perkalian atau penjumlahan dengan state-state sebelumnya. Dan ternyata di hadis arba'in nomor 4 itu adalah memperhatikan state terakhir saja juga. Maka ketika Allah sudah memutuskan seperti ini, Bapak dan Ibu ya, mari kita jadikan state terakhir adalah state yang berisi dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, karena waktu sudah habis, saya langsung kepada kesimpulan, nanti ini bisa kita masuk ke diskusi ya. Kesimpulannya adalah seperti ini Bapak dan Ibu ya. Jadi perbandingan ilmu kita dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala itu seperti setetes air dan seluruh air di lautan. Ya, ini saya yakin kita sudah paham. Tapi kita resapi dengan sepenuh hati ya bahwa kita itu tidak apa-apanya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW lahir di masa Middle Age, ya tepatnya 570 ya sampai dengan beliau meninggal 632. Dan masa kejayaan Islam itu terjadi 650 sampai 1250. Atau mungkin kalau ada yang menulis 1500 juga tidak masalah ya. Ya, tapi setidaknya poinnya adalah ilmuwan muslim yang dikenal masih sedikit, ya terutama dalam masa kejayaan Islam saja yang dikenal. Setelah itu kan nggak dikenal gitu. Maka ya saya menyarankan kepada diri saya sendiri dan Bapak dan Ibu, ya sebagai muslim mari kita terus berkarya dan terus menulis. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan kepada kita ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, jadi Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kita sendiri yang merubah nasib kita. Dan kita insya Allah merubah nasib umat Islam ini dengan memberikan karya yang luar biasa dari berbagai bidang yang kita geluti dan kita menuliskannya, karena itu akan remain dalam sejarah umat Islam insya Allah dan insya Allah akan direcognize oleh umat-umat yang lain. Baik, demikian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Baru. Tafadhol untuk Bapak dan Ibu dan rekan-rekan di sini, silakan jika ingin ada pertanyaan, boleh langsung diaktifkan mikrofonnya. Atau mungkin bisa via chat jika kita memungkinkan.
Oke, Ustaz, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak dan Ibu, mungkin Iya. saya juga ingin bertanya, Ustaz. Sebenarnya kan kalau dari tadi ilmu khusus itu sudah berhenti ya di wahyu Rasulullah. Wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah seperti itu, Ustaz. Nah, sedang kita masuk ke ilmu yang umum seperti itu. Nah, tapi terkadang kita baru memahami ilmu umum itu setelah kita mentadaburi isi Al-Quran, Ustaz ya. Kalau menurut Ustaz bagaimana, Ustaz? Iya. Tanggapan dari Ustaz. Jadi ya, ya baik. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Dan saya memang senang sekali kalau menjelaskan tentang ilmu ini ya, karena pertama saya tidak ingin terjadi dikotomi di masyarakat bahwa tidak ada gunanya mempelajari ilmu umum karena ilmu yang baik ya ilmu agama saja. Jadi pertama ya ilmu agama itu bagus ya. Tapi kalau dalam definisi saya ilmu agama adalah semuanya ya. Ini juga termasuk ya. Karena ilmu yang di sini itu bisa memahamkan kita lebih dalam ya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Itu kalau dari poin saya pribadi. Nah, terkait dengan ilmu umum di sini yang tadi pertanyaan Pak Marfi tadi ya. Sebenarnya ilmu umum ya itu kita bisa dapat dari mana saja ya. Kita bisa dapat dari mana saja termasuk yang dikembangkan oleh non muslim ya, itu karena ilmu itu bersifat universal ya, bersifat murni dan dia sangat objektif ya. Maka menurut saya kita bisa belajar dari mana saja untuk ilmu umum ya. Dan saya juga mengambil prinsip di dalam Islam bahwa hikmah itu adalah milik umat Islam. Jika kalian menemukannya maka ambillah. Jadi kalau kita menemukan ilmu atau budaya dari non muslim ya, termasuk misalkan seperti kami di Jepang ya. Di sini ada Pak Reza tadi lihat ya. Seperti saya dan Pak Reza ini dari Jepang atau mungkin dari dosen-dosen lain yang pernah di luar negeri ya. Itu kalau menemukan kebaikan di sana kita ambil. Ya. Karena hikmah itu milik umat Islam, maka ambillah ketika kita menemukannya. Dan prinsip kedua adalah kebaikan itu boleh kita contoh, Bapak dan Ibu ya. Jadi misalkan ada kampus lain, ada hal yang baik, nggak masalah kita contoh. Yang tidak boleh kita contoh adalah hal yang buruk. Ya. Kemudian terkait dengan poin berikutnya adalah ilmu ya, ilmu dua-duanya Mas Pak ya. Jadi kita dari al-ilham ya, dari ilham misalkan mengerjakan kemudian ada kepikiran gitu ya, kepikiran kemudian kita eksperimen, kita tes dan benar, kita turunkan benar, maka itu ilmu yang kita dapatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ilmu yang isyarat dari Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an memberikan isyarat apa, kemudian kita perdalam. Ya. Jadi bisa dari dua cara. Begitu Pak Marfi, apakah menjawab? Halo Pak, mudah-mudahan menjawab ini Pak ya. Ya, misalnya menjawab sangat jelas, Ustaz. Oke, Alhamdulillah. Ustaz. Ya. Ya, Pak Yakin. Gimana, Bapak Ibu? Dari yang lain tidak ada yang bertanya. Ya, misalnya nih Ustaz, luar biasa. Ustaz Fira Anwar. Pertama bagi kita ya, sebagai seorang cendekiawan muslim Ustaz ya, bagaimana kita bisa banyak mentadaburi ilmu Ustaz ya, dan bisa mengaplikasikan dalam keilmuan kita di kegiatan di kampus Ustaz ya. Seperti itu. Benar. Ya, jadi kita manfaatkan aktivitas kita di kampus itu untuk dua ya. Yang pertama adalah ya untuk kita dalam kehidupan sebagai manusia, yaitu untuk bekerja ya, di kampus untuk bekerja. Tapi juga di antara bekerja tadi ya, itu jangan sampai kita lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Jadi dengan mengadakan kajian, misalkan kajian seperti ini kan bermanfaat untuk kita. Tidak hanya menjadikan tempat bekerja di ITERA ini sebagai tempat mencari maisha saja, tetapi juga untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berkolaborasi, untuk berkontribusi terhadap agama kita juga begitu ya. Nah, ini kalau misalkan nggak ada yang bertanya, saya ingin menjelaskan ini nih, Mas. Ini boleh, Mas. Karena ini penting ini. Ya, jadi Bapak dan Ibu dan teman-teman semua ya, banyak sekali kontribusi dari ilmuwan Islam, ilmuwan Muslim ya, itu yang kita kadang-kadang nggak tahu bahwa itu kontribusi dari ilmuwan kita gitu.
Misalkan Al-Khwarizmi ya, ini the father of algebra. Ya. Ini kan yang menyelesaikan persamaan linear equation sama quadratic equation kan dari beliau. Cuma kan kita nggak tahu kalau ini, ya mungkin beberapa di antara kita tidak tahu kalau ini dari beliau gitu ya. Maka ya saya sarankan ya kita itu sebagai ilmuwan ya menyempatkan diri gitu membaca karya-karya mereka begitu ya. Dan ini ada teman-teman kita di UIN Bandung ya, itu juga udah membuat publikasi matematika dan menerjemahkan beberapa kitab-kitab dari ilmuwan Muslim. Menurut saya sarankan untuk dibeli begitu ya, untuk dibeli karena ya insya Allah kita mendapat wawasan. Yang kedua adalah semangat Islam kita itu muncul. Ya, ini adalah contoh bagaimana beliau menyelesaikan persamaan, ya persamaan kuadrat dan persamaan linear. Ini adalah dari Al-Khwarizmi. Kemudian ini dari Al-Karaji ya, ini memperkenalkan binomial distribution. Ya ini kalau kami di telekomunikasi, ini kami pakai di dalam redless coding yang kami yang ada di 5G ya, itu memakai distribusi ini. Kemudian menentukan error juga masih pakai ini. Kemudian yang terakhir ya, di dalam quantum error correction juga masih menggunakan ini gitu. Jadi ini adalah ilmu yang ditemukan di tahun 1000-an ya. Ini yang masih bermanfaat sampai sekarang begitu. Dan saya ingin kita semua itu bisa menuju ke kejayaan seperti ini lagi Bapak dan Ibu ya. Dan terus satu lagi ya, Pak, kenapa kita harus meneliti teori atau kajian oleh ilmuwan kita di zaman dahulu? Ya. Itu karena seperti ini. Jadi kalau ini kebetulan saya ada di masa ini Bapak dan Ibu ya. Jadi kan ini misalkan yang saya ambil di sini adalah LDPC code. Ini ditemukan oleh Gallagher dari MIT tahun 63 di dalam PhD thesis. Jadi PhD tesisnya itu coding yang hebat sebenarnya. Tapi karena superkomputer belum ada saat itu baru terbukti tahun 2000-an. Ya, dan ini berjarak 0,001 dB dari Shannon limit. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang tahun 2000 itu adalah kembali 37 tahun flashback to the past. Ya. Kembali ke tahun yang lalu ya. Jadi kalau kita mengkaji ilmu yang dahulu itu bukan berarti buruk. Ya, bukan berarti buruk. Bisa jadi ilmu yang dahulu itu belum diketahui bagus karena memang belum mampu, manusia di saat itu belum mampu. Dan kita yang mengusulkan ilmu baru juga jangan menyesal misalkan, oh saya udah siang malam bekerja tapi ternyata nggak terkenal juga. Nggak masalah. Tidak masalah. Ya, bisa jadi orang yang baru mengetahui manfaatnya itu 10 tahun lagi, 100 tahun lagi, 200 tahun lagi. Maka poinnya adalah menulis, Bapak dan Ibu ya. Poinnya itu menulis. Jadi kalau kita bikin coding, nggak terkenal sekarang, no problem. Karena kan yang kita cari bukan keterkenalan, Bapak dan Ibu ya. Yang kita cari adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita flashback ke beberapa tahun yang lalu, it is fine. Terus ini juga ya, ini 50 tahun yang lalu ya. Ini Reed Muller Code tahun 54. Ini baru terdeteksi sekarang. Ya, bahwa coding ini bisa mencapai Shannon limit ya setelah adanya polar code ya, from polar to Reed Muller code, a technique to improve the finite length performance. Jadi ada coding yang hebat baru ketahuan 2010 2011 begitu ya. Jadi ini kan 55 tahun yang lalu gitu. Maka kalau misalkan ya kita ya selain kita minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada salahnya kita flashback ke dalam kajian-kajian ilmuwan tahun sebelumnya gitu. Makanya dengan contoh-contoh seperti ini, menurut saya tidak masalah kita kembali atau at least membaca, mengapresiasi karya-karya ilmuwan kita di ratusan tahun yang lalu. Sekarang kan 1442 Hijriah sekarang kan. Ya, berarti ribuan tahun yang lalu, no problem. Ya, ketika ada orang yang telah menulis terjemahannya, malah kita senang kan, kita berterima kasih kita bisa membaca tanpa bersulit-sulit menerjemahkan gitu ya. Nah, begitu kira-kira Pak Marfi, ini tambahan sebelum sambil menunggu kalau ada yang tanya tadi. Tapi ternyata udah jam 5.30 ternyata ya. Ini saya serahkan kembali kepada Pak Marfi.
Silakan. Ya, jazakallah Ustaz. Mungkin ada yang tanya, silakan boleh jika masih ada. Assalamualaikum, Khairul. Sensei Waalaikumsalam saya ini warahmatullahi di Jepang. wabarakatuh. Oh iya Pak Reza, terima kasih udah hadir. Ya, terima kasih Sensei. Senang sekali bertemu di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketemu lagi kita. Iya. Ini mau nanya kira-kira kalau abad sekarang ya atau tahun sekarang yang bisa jadi contoh ilmuwan muslim siapa ya kira-kira ya? Di dunia ini gitu misalnya. Atau di Indonesia yang layak kita jadiin contoh gitu. Ada nggak ya Pak Khairul idolakan itu ada nggak ya? Wah ini pertanyaan sulit sekali ini ya Pak Reza ini ya. Baik, siapa ya yang kira-kira bisa kita jadikan contoh ya di Indonesia ya, ilmuwan muslim ya? Siapa Pak ya? Jadi gini, Habibie kali ya. Habibie. Ya, saya dulu Habibie Iya ya, Pak Habibie juga ya. Iya. Enggak, saya ada dua aja. Saya ambil dua contoh saja mungkin ya. Jadi untuk secara general itu ya Pak Habibie boleh ya. Pak Habibie boleh kita ambil sebagai contoh karena semangat beliau luar biasa dan pengabdian beliau juga besar begitu ya kepada bangsa Indonesia dan ilmu pengetahuan. Kemudian kalau sekarang yang kira-kira masih hidup begitu ya, yang saya respect juga sama beliau itu Prof. Andrian. Ya, Prof. Andrian dari ITB itu saya masih respect sama beliau karena beliau masih submit ke jurnal IEEE Transaction gitu ya. Dan beliau juga seorang muslim yang baik ya. Mungkin beliau juga bisa kita jadikan teladan begitu ya. Jadi teladan ada yang teladan jauh, ada yang teladan dekat gitu ya. Yang agak dekat-dekat dengan kita mungkin beliau bisa kita jadikan contoh. Itu sampai sekarang ya dua itu mungkin Pak Reza mudah-mudahan menjawab. Mohon maaf kalau tidak berkenan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ustaz. Iya. Terima kasih Pak Reza, Ustaz ya. Jadi memang luar biasa. Mungkin kita juga butuh teladan seperti itu Ustaz ya. Di Indonesia, mungkin di kampus kita sendiri gitu kan, yang kita teladani siapa sih seperti itu. Dan hasil dari cendekiawan muslim juga Ustaz. Iya. Oke, silakan Pak Fadol, ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat boleh atau ingin diskusi? Pak Andrian itu ini tuh salah satu pembimbingnya Pak Hadi ini. Oh, Masya Allah. Di sini ada Pak Hadi. Ada Pak Hadi. Ya Pak. Maaf sambil jaga anak jadi saya matiin. Oh iya. Oh iya, terima kasih Pak Hadi. Kita pernah bertemu di Korea ya? Di Korea belum, cuma virtual juga. Belum ya? Ya belum. Oh, virtual juga ya? Iya. Iya, alhamdulillah senang sekali bisa bertemu di sini. Iya. Ya. Bagaimana, Zat? Apakah kita lanjutkan atau gimana? Ya, karena udah 17.35 ya mungkin kalau tidak ada ditutup saja mungkin. Oke, Zat. Mas Marfi, ya. Baik. Mungkin kita juga ingin masuki azan maghrib ya nanti ya. Beberapa saat lagi mungkin Bapak dan Ibu mau mempersiapkan buka puasanya dan mungkin menyelesaikan tadarusnya ya sebelum maghrib. Betul. Jadi ya, kita banyak berdoa, banyak tadarus sebelum berbuka. Iya. Waktu yang mustajab juga Ustaz ya untuk dikabulkan doa. Insyaallah. Ya, amin. Ya. Mungkin kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Sangat luar biasa ya. Banyak sekali hiburan yang bisa kita ambil dari mulai bagaimana sih umat muslim itu bisa memahami ilmu baik kauniyah, qauliyah, kita manfaatkan sebagai seorang cendekiawan di kampus untuk tetap produktif dan menyampaikan keilmuan kita sebagai bentuk dakwah kita ya kepada generasi yang lebih muda seperti itu. Jazakallahu khair Ustaz sudah bisa memberikan waktunya kepada kami semua dan terima kasih pada hadirin yang sudah hadir. Semoga menjadi
hal baik bagi kita semua dan amal jariah. Jadi kita tutup dengan doa tafsir majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Sudah saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya dan undangannya. Ya. Nah, semoga sehat semuanya dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Saya pamit ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik mau tengok yang mana?